Halo anak-anak, apa kabar? Masih semangat kan belajarnya? Sebelum pembelajaran dimulai, siapkan dulu ya alat tulisnya. Hari ini kita belajar mengenal reklame. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang reklame. Kedua, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri reklame. 3. Siswa mampu menyebutkan tujuan reklame. 4. Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis reklame. Reklame adalah media visual yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada orang lain. Tujuan reklame yaitu mengajak, mempromosikan, menganjurkan, menawarkan produk baik berupa barang ataupun jasa. Reklame dibedakan menjadi 3 berdasarkan medianya. Yang pertama, reklame audio. Reklame ini menggunakan media suara atau bunyi tertentu untuk menawarkan produk baik berupa barang ataupun jasa. Selanjutnya, yang kedua, reklame visual. Reklame visual menggunakan gambar, baik gambar diam ataupun gambar bergerak, untuk mempromosikan produk berupa barang ataupun jasa. Reklame visual ini sering kita lihat ditempel di tempat-tempat umum ya anak-anak. Yang ketiga, reklame audiovisual. Reklame audiovisual merupakan gabungan dari reklame audio dan reklame visual. Jadi menggunakan gambar dan juga suara untuk mempromosikan produk berupa barang ataupun jasa. Reklame audiovisual sering kita lihat pada iklan-iklan di televisi ya anak-anak. Jenis reklame berdasarkan tujuan pembuatannya ada 2. Yang pertama, reklame komersil. 2. Reklame non-komersil. Reklame komersil artinya reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk yang biasanya digunakan oleh pedagang atau pebisnis. Jadi reklame komersil ini sifatnya menawarkan atau mempromosikan barang. Selanjutnya, reklame non-komersil. Reklame non-komersil adalah reklame yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberikan anjuran yang baik. Misalnya, ajakan untuk menghemat energi listrik atau ajakan untuk menghemat air dan menanam pohon di halaman rumah. Perlu kita ketahui, fungsi reklame komersil adalah menyampaikan informasi tentang produk, jasa, atau merek kepada masyarakat. 2. Membangun citra atau kesan baik bagi produk, jasa, merek, ataupun perusahaan. 3. Mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk mau menggunakan produk yang ditawarkan. 4. Sebagai media komunikasi bagi perusahaan dengan calon konsumen. Syarat-syarat reklame. Pertama, kalimat jelas, singkat, mudah dimengerti, dan mudah diingat oleh khalayak. 2. Pesan harus jujur dan tidak mengada-ngada. Itulah beberapa syarat-syarat reklame. Contoh reklame. Dalam pembelajaran tema 4 ini, kita akan mempelajari 2 contoh reklame. Yang pertama, poster, dan kedua, brosur. Poster. Poster adalah
Media publikasi yang tersusun atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Adapun ciri-ciri poster adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan pada poster mudah dimengerti. 2. Bersifat persuasif atau ajakan, sehingga orang tertarik untuk mengikuti ataupun melaksanakan apa yang disarankan oleh poster. 3. Bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. 4. Menggunakan gambar yang menarik. 5. Ditempatkan di tempat umum, sehingga banyak orang yang melihat poster tersebut. Dan yang terakhir, menarik perhatian halayak. Dalam membuat poster, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahan poster tidak mudah rusak. 2. Ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan yang ada di tempat umum, sehingga poster tidak mengganggu fasilitas umum. 3. Jenis huruf yang digunakan mudah dibaca. 4. Warna tulisan dan warna dasar poster jangan sampai bertabrakan sehingga tulisan sulit dibaca. 5. Perpaduan antara gambar dan tulisan harus tepat. Jenis poster berdasarkan isi. Yang pertama ada poster kegiatan. 2. Poster niaga. 3. Poster pendidikan. 4. Poster layanan masyarakat. Poster niaga. Poster niaga yaitu poster yang dibuat untuk menawarkan barang ataupun jasa. Nah, di sini dapat kalian lihat beberapa contoh poster niaga. Biasanya poster niaga digunakan untuk menawarkan barang atau jasa, dilengkapi dengan gambar yang menarik dan kelebihan dari produk tersebut. Selain menampilkan kelebihan dari produk, biasanya pada poster niaga terdapat slogan yang kalimatnya pendek, menarik, dan mudah diingat oleh pembaca. Poster kegiatan. Poster kegiatan merupakan poster yang digunakan untuk memberitahukan tentang suatu kegiatan yang akan diselenggarakan. Biasanya pada poster kegiatan dilengkapi dengan tanggal, waktu, tempat kegiatan, jam kegiatan, serta nomor kontak atau HP yang bisa dihubungi sebagai informasi tambahan. Apabila poster kegiatan berupa kompetisi, maka poster kegiatan akan dilengkapi dengan persyaratan yang harus dilengkapi oleh peserta kompetisi. Ini adalah beberapa contoh poster kegiatan.
Yang ketiga, poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat yaitu poster yang memuat informasi untuk mengedukasi masyarakat umum tentang suatu hal. Contohnya dapat dilihat pada gambar anak-anak. Ayo jangan ragu ke posyandu. Tujuan dari poster tersebut mengajak ibu-ibu untuk datang ke posyandu bersama dengan anaknya. Selanjutnya, poster layanan masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Nah, poster tersebut mengedukasi masyarakat betapa pentingnya kebersihan lingkungan. Poster selanjutnya, ini sering kita temui di musim pandemi saat ini. Poster yang menyarankan masyarakat untuk wajib memakai masker. Jadi kalau kita keluar rumah, wajib pakai masker ya anak-anak. Selanjutnya poster pendidikan. Poster pendidikan yaitu poster yang memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat. Biasanya berhubungan dengan dunia pendidikan dan dipasang di sekolah-sekolah. Ini adalah beberapa contoh poster pendidikan. Poster pendidikan ini bermaksud mengedukasi masyarakat ataupun pelajar betapa pentingnya pendidikan dan sekolah. Selanjutnya, jenis-jenis poster berdasarkan tujuannya. Pertama, ada poster kampanye. Selanjutnya, poster cheesecake. 3. Poster film. 4. Poster buku. 5. Poster dicari atau wanted. 6. Poster resort. 7. Poster afirmasi. Dan 8. Poster komersil. Itulah beberapa jenis poster berdasarkan tujuannya. Kita bahas satu persatu ya. Poster kampanye. Poster kampanye merupakan jenis poster yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat terhadap partai politik dan calon yang akan maju dalam pemilihan umum. Nah, poster film adalah poster yang digunakan untuk mempromosikan film yang akan ditayangkan di bioskop. Untuk contohnya dapat dilihat di gambar ya anak-anak. Ini adalah beberapa contoh poster kampanye dan poster film. Selanjutnya, poster cheesecake, yaitu poster yang digunakan untuk menarik perhatian dan minat publik. Misalkan, ajakan untuk menjadi penyanyi, artis, model, dancer, dan sebagainya. Selanjutnya, poster buku. Poster buku atau komik merupakan poster yang digunakan untuk mempopulerkan buku atau komik yang dijual di toko buku atau mempopulerkan buku atau komik yang baru diluncurkan. Poster dicari atau wanted. Poster dicari merupakan poster yang memuat informasi tentang orang hilang atau lowongan pekerjaan. Sedangkan poster riset merupakan poster yang bertujuan untuk menginformasikan tentang kegiatan riset untuk menarik minat akademisi untuk datang dan meramaikan kegiatan.
Untuk contoh poster dicari dan poster riset dapat dilihat pada gambar anak-anak. Selanjutnya, poster afirmasi. Poster afirmasi merupakan poster untuk memberikan motivasi kepada yang membaca. Misalnya, motivasi tentang perjuangan hidup, motivasi tentang kepemimpinan, dan motivasi-motivasi lain. Sedangkan poster komersil adalah poster yang mempromosikan suatu produk agar makin dikenal oleh masyarakat, serta bertujuan untuk meningkatkan angka penjualan. Brosur. Brosur merupakan alat yang digunakan sebagai promosi barang dan jasa. Brosur memuat informasi dan menawarkan jasa, produk, layanan, program yang ditujukan pada pasar sasaran atau sasaran tertentu. Brosur dibagikan secara gratis pada konsumen. Fungsi brosur ada 3. Yang pertama, fungsi informatif. Fungsi informatif artinya memberikan informasi kepada konsumen yang berkaitan dengan perusahaan. Informasi berkaitan dengan presentasi perusahaan, produk baru, layanan perusahaan yang ditawarkan, dan sebagainya. Fungsi yang kedua, fungsi iklan. Fungsi iklan yaitu sebagai alat iklan atau alat promosi yang menarik dan mempromosikan produk maupun jasa. Yang ketiga, fungsi identifikasi. Fungsi identifikasi yaitu untuk mempertahankan kriteria atau konsep sehingga perusahaan mudah diidentifikasi. Ciri-ciri brosur. Pertama, ukurannya lebih kecil dari poster. 2. Tujuan untuk menginformasikan, mengedukasi, dan membujuk atau mempengaruhi orang untuk membeli atau mengadopsi pesan yang disampaikan. 3. Diterbitkan hanya sekali dan dapat dicetak ulang dengan pembaharuan maupun tidak. 4. Menarik perhatian pelanggan ataupun masyarakat. 5. Tulisan di dalam brosur lebih banyak tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Syarat-syarat brosur yang baik. Adapun syarat-syarat brosur yang baik yaitu judul yang terdapat dalam brosur berukuran besar dan mudah dibaca. 2. Tulisan jelas dan mudah dibaca. 3. Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat. 4. Gambar yang ada dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur. 5. Ketepatan antara warna dasar dan warna tulisan. 6. Ukuran tidak boleh melebihi ketentuan. Brosur biasanya berukuran kertas A5 atau 14,8 cm x 21 cm. Brosur memiliki 3 macam bentuk. Yang pertama, brosur tanpa dilipat. Brosur jenis ini paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebutan lain dari brosur ini adalah flyer. Biasanya brosur tanpa dilipat dibagikan di tempat keramaian seperti persimpangan jalan, pameran, dan toko. Brosur ini berupa selebaran kertas ya anak-anak karena tanpa lipatan. Selanjutnya brosur lipat 2. Brosur jenis ini dilipat menjadi 2 sehingga memiliki 4 halaman. Jika ingin menggunakan gambar yang lebih besar, dapat menggunakan brosur jenis ini. Dan yang terakhir, brosur lipat 3. Brosur lipat 3
sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Terdapat 6 halaman yang dapat diisi dengan gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan produk yang akan dipromosikan. Demikianlah penjelasan singkat tentang reklame, tujuan reklame, syarat-syarat reklame, bentuk reklame, dan beberapa contoh reklame yaitu poster dan brosur yang kita bahas di tema 4 ini. Untuk tugasnya, silakan kerjakan di buku tugasmu, lalu jawabannya dikirim ke classroom ya anak-anak. Selamat belajar. Sekian dan terima kasih ya atas waktunya telah menonton video ini.